Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, terdengar suara keras, dan serangan gabungan dari 6 anggota Sekte Pedang Shifang dihancurkan oleh cetakan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan terus menekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Wu Kui. Keenam jenius dari Sekte Pedang Shifang ingin melarikan diri, tetapi mereka sudah berada di bawah perlindungan Human Dao Palem dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan. Terdengar raungan yang mengejutkan, dan 6 jenius dari Sekte Pedang Shifang langsung dirobohkan ke tanah oleh cetakan telapak tangan yang besar. Mereka menghantam tanah dengan keras, menciptakan 6 lubang besar, dan asap serta debu memenuhi udara. Di kejauhan, banyak orang menatap kosong ke pemandangan ini. Waktu sepertinya membeku saat ini, dan mereka bahkan lupa bernapas. Mereka hanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, seolah ingin mengukir pemandangan ini selamanya di dasar hatiku. Karena itu sangat mengejutkan. Salah satu dari 6 jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Shifang dapat secara acak memilih seorang prajurit yang hampir dapat menyapu bersih semua prajurit hebat di Kekaisaran Laisun. Tapi sekarang, keenamnya bekerja sama dan dikalahkan oleh Lu Ming. Bahkan orang idiot pun bisa melihat perbedaannya. 3 jenius garis keturunan khusus yang tersisa dari Sekte Pedang Xuan Yuan memandang Lu Ming dengan tak percaya, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa ada jenius seperti itu di dunia, dan kemudian, tatapan putus asa di mata mereka menjadi lebih kuat. Sebelum datang ke ibu kota kekaisaran, mereka sombong dan sombong, mereka mengira mereka adalah garis keturunan khusus, kesayangan langit dan bumi, dan memandang rendah prajurit dengan garis keturunan biasa. Saya pikir dalam pertempuran pertama di level yang sama, tidak ada yang lebih kuat dari mereka di dunia. Namun tidak butuh waktu lama bagi Kaisar untuk menerima pukulan fatal. Disapu oleh Wu Kui sendirian, di depan Wu Kui, mereka sama sekali bukan lawan. Tapi itu adalah lawan yang mereka kagumi, bersama dengan 5 orang jenius yang lebih kuat dari Wu Kui, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Ini hanya menumbangkan persepsi mereka tentang dunia. Pukulan bagi mereka terlalu besar. Hei, di masa lalu, kami mendominasi Sekte Pedang Xuan Yuan. Kami pikir kami tak terkalahkan di dunia, dan sulit untuk menemukan lawan di level yang sama. Ternyata kami telah duduk di langit. Ketiganya, satu-satunya wanita menghela nafas pelan. Mata 2 orang lainnya berkedip, lalu mereka juga menghela nafas. Ada orang di luar manusia, ada surga di luar langit. Mereka belum benar-benar memahami kebenaran ini sampai hari ini. Di langit, Lin Suei, dan beberapa tetua berjubah emas juga sedikit terpana. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ada seorang jenius di General Star Hall. Dilihat dari usianya, dia baru berusia 20-an. Seorang penatua berjubah emas menghela nafas, penuh rasa iri. Faktanya, usia sebenarnya Lu Ming kurang dari 18 tahun, tapi dia hanya memakai topeng Yi Rong agar terlihat seperti berusia 20-an. Tingkat kedua dari teknik telapak tangan tingkat bumi, kekuatan apinya besar, kekuatan anginnya kecil, dan energi sebenarnya sangat kuat, seorang jenius sejati. Mata Lin Suei berbinar, meskipun dia optimis tentang Lu Ming sebelumnya, dia masih menghela nafas lagi dan lagi. Saat ini, kakak Tianyun perkasa, kakak Tianyun tidak terkalahkan. Teriak Ming Feng bersemangat ketika dia menyadarinya. Pada saat ini, asap dan debu menghilang, dan semua orang melihat 6 lubang besar muncul di tanah, dan 6 jenius dari Sekte Pedang Shifang terbaring tak bergerak di lubang besar, berlumuran darah. Meskipun dia masih hidup dan tidak mati, dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, tanpa penyembuhan 1 atau 2 bulan, dia tidak akan pernah pulih. Jenius macam apa? Itu saja. Lu Ming melirik Wu Kui dan yang lainnya, dan berkata. Wu Kui sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Jika mereka tidak terluka terlalu parah, mereka semua akan berteriak. Marah, maaf. Selama periode waktu ini,
mereka menyapu Sekte Pedang Xuan Yuan, membawa banyak orang jenius di Istana Bintang dan Lembah Awan Merah ke dalam momentum, dan mendorong reputasi Sekte Pedang Xifang ke puncak. Tapi sekarang, mereka berenam dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Itu adalah lelucon untuk menyebarkan berita. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi reputasi Sekte Pedang Xifang. Upaya mereka selama periode ini sama saja dengan dihancurkan di bawah telapak tangan Lu Ming. Haha, bagus, di langit, seorang tetua berjubah emas tertawa. Lu Ming melirik Wu Kui dan yang lainnya dengan ringan, berbalik dan melangkah pergi tanpa bergerak lebih jauh. Beberapa orang di Mingcheng buru-buru mengikuti. Penonton, mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tatapan juga mengikuti Lu Ming, melihat punggung Lu Ming saat dia pergi. Ini adalah sosok sikap acuh tak acuh, ketekunan dan pantang menyerah. Di langit, Lin Sui menatap punggung Lu Ming dan terkejut. Di matanya, punggung Tian Yun tumpang tindih dengan punggung pemuda lain, mereka sangat mirip. Lu Ming, Lin Sui berbisik, matanya berbinar, dan setelah sekian lama, itu berubah menjadi desahan panjang. Ada jejak penyesalan dalam desahan panjang ini. Mungkin, pilihanku salah, Lin Sui menghela nafas dalam hati. Istana Jianxing, kamar Lu Ming. Lu Ming duduk bersila di tempat tidur. Sekarang, basis kultivasi saya sangat dekat dengan seniman bela diri tingkat 9 yang hebat. Saya perlu menerobos tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat sesegera mungkin, sehingga saya dapat memperbaiki pil pemurnian darah, meningkatkan latar belakang garis keturunan kedua, dan mempersiapkan kebangkitan garis keturunan kedua. Lu Ming berpikir sendiri. Sebelum ulang tahun Kaisar, Lu Ming mengasingkan diri di Gua Diyuan selama 3 bulan. Sebulan yang lalu, dia telah memurnikan 100 pil iblis, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Dalam 2 bulan berikutnya, ia berhasil menembus kultivasi dan mencapai tingkat ke-8 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Dalam sebulan terakhir, dia memurnikan pil monster tingkat 9 tingkat 100 tingkat 3 lainnya, dan kultivasinya berhasil memasuki puncak seniman bela diri tingkat 8 yang hebat. Dengan basis kultivasinya saat ini, ditambah dengan 3 telapak tangan, yang telah mencapai tingkat kedua, dan kekuatan api yang telah menembus Dacheng, adalah normal untuk mengalahkan Wu Kui dan yang lainnya dengan 1 telapak tangan. Masalah mengalahkan Wu Kui dan yang lainnya sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Menurutnya, itu adalah masalah yang tidak penting. Tujuannya saat ini adalah untuk menembus master seni bela diri tingkat 9 secepat mungkin, dan kemudian mencapai wilayah Wuzong. Segera, Lu Ming mulai berlatih. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Kali ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Karena, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya, dan pada saat yang sama, perasaan yang sangat berbahaya muncul, membuat hatinya sedikit bergetar, dan bulu di sekujur tubuhnya meledak. Tidak bagus. Tanpa waktu untuk berpikir, tanpa ragu, Lu Ming membumbung tinggi ke langit dan langsung menuju langit-langit. Pada saat ini, suara menusuk udara yang mengerikan terdengar, dan cahaya pedang sepanjang 100 meter yang sangat terang menebas ke arah asrama Lu Ming. Ledakan. Asrama Lu Ming, termasuk kamar lain di depan, belakang, atas, dan bawah, tiba-tiba meledak, dengan kerikil dan serbuk gergaji beterbangan kemana-mana. Seluruh lantai terbelah menjadi 2. Desir. Lu Ming membubung ke langit dari antara kayu yang patah. Tian Yun, mati. Dengan teriakan dingin, Lu Ming melihat 2 pemuda datang dari langit di langit. Salah satu pemuda berjubah kuning menebas dengan pedang, dan cahaya pedang menakutkan lainnya menebas ke arah Lu Ming. Kecepatan Jian Guang luar biasa, dan dia berada di depan Lu Ming dalam sekejap. Perisai kuno. Lu Ming meraung, dan di depannya, 4 perisai kuno berturut-turut mengembun. 4 perisai, dilapiskan depan dan belakang, diblokir di depan Lu Ming. Ledakan. Cahaya pedang menghantam perisai, dan perisai itu bergetar hebat, kemudian perisai pertama meledak, diikuti oleh yang kedua, dan yang ketiga. Hanya 1 nafas, dan keempat perisai itu meledak. Tapi hanya dalam 1 nafas, darah Lu Ming meledak,
dan kekuatan melahap yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan gila-gilaan, dan dia mengeluarkan senjata penekan iblis untuk memblokir di depannya. Cahaya pedang menebas senjata penekan iblis, dan seluruh tubuh Lu Ming terguncang, seolah-olah dia telah ditabrak gunung, dan tubuhnya membentur tanah seperti cangkang. Sosok Lu Ming jatuh dengan cepat, dan ketika dia hendak menyentuh tanah, dia meledak dengan energi sejati, menginjak tanah dengan keras dengan kedua kakinya, dan tubuhnya terus melayang ke belakang. Aku ingin pergi, apakah kamu pergi hari ini? Di langit, pemuda berjubah kuning itu berteriak dengan dingin. Dia ketakutan dan geram. Dengan kultivasinya di puncak tingkat kedua Wuzong, dia melakukan serangan mendadak lagi dan gagal membunuh Lu Ming dengan 2 serangan pedang berturut-turut. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Mati. Pria muda berjubah kuning itu memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan keras. Cahaya pedang yang menakutkan, panjang ratusan meter, menembus kehampaan dan mendekati Lu Ming dalam sekejap. Kakak Huang, izinkan aku juga menyerang bersama. Di sebelah pemuda berjubah kuning adalah seorang pemuda berjubah putih. Pada saat ini, pedang perang keluar dari sarungnya, dan sebuah pedang menusuk keluar. Pedang yang tiada taranya dan energi pedang tajam menusuk ke arah Lu Ming. Pada saat ini, kelopak mata Lu Ming hanya berkedut, seolah menghadapi kematian. Blokir, hentikan. Mata Lu Ming merah, dan energi sejatinya mengalir sangat deras. Di depannya, 4 perisai kuno mengembun dan memblokirnya. Telapak manusiawi. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya, dan menampilkan telapak manusiawi. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di depannya, meledak ke depan dengan momentum angin dan api. Ledakan, raungan yang menghancurkan bumi mengguncang seluruh area asrama Istana Bintang dengan keras, dan sosok-sosok bergegas keluar dari asrama sambil berteriak, dan melarikan diri ke segala arah. Telapak tangan kemanusiaan Lu Ming, perisai kuno, dihancurkan oleh pukulan itu, dan kekuatan mengerikan membombardir Lu Ming. Menabrak. Seperti bola meriam, Lu Ming terbang mundur, menabrak 2 gedung asrama berturut-turut, terbang ratusan meter jauhnya. Lu Ming menekankan tombaknya ke tanah dan membuat tanda yang dalam di tanah sebelum dia berhenti, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Belum mati. Di langit, kedua pemuda itu ngeri. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur mereka, di bawah satu serangan, Master tingkat pertama Wuzong akan terbunuh, tetapi Lu Ming melawannya, hanya terluka, tetapi tidak mati. Ini luar biasa. Bunuh. Kedua pemuda itu meledak dengan niat membunuh, dengan mata dingin, dan membunuh Lu Ming. Berhenti. Setelah beberapa raungan, beberapa pita cahaya melesat di udara, sangat cepat, dan mencapai langit di atas gedung asrama dalam sekejap. Mereka adalah sesepuh dari General Star Palace. Pergi. Pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih sangat mendominasi, pedang mereka menebas, dan aura pedang mereka melambung ke langit. Menabrak. 3 tetua dari Istana Bintang Umum sama sekali bukan lawan, dan mereka terputus ratusan meter jauhnya. Hentikan, Sekte Pedang Sifangmu terlalu banyak, secara terbuka membunuh murid-murid Aula Bintang Umumku di Aula Bintang Umumku. Bagaimana Sekte Pedang Sifangmu akan menjelaskan kepada keluarga kerajaan? Seorang penatua berteriak, menatap Lu Ming. Seorang sedikit cemas. Lu Ming sekarang adalah seorang jenius tiada taraf di kuil Jiangxing, dan harapan masa depannya tidak boleh terganggu. Tapi 2 pemuda dari Sekte Pedang 10 Arah adalah murid tingkat emas dari Sekte Pedang 10 Arah. Kultivasi mereka telah mencapai puncak tingkat kedua Wuzong, dan mereka bahkan lebih jenius. Kekuatan tempur mereka bahkan bisa dibandingkan dengan tingkat ketiga Wuzong. Dari mereka bertiga, yang terkuat adalah Wuzong tingkat kedua, dan 2 lainnya hanyalah Wuzong tingkat pertama, jadi mereka sama sekali bukan lawan. Pengakuan, mengapa saya harus berurusan dengan keluarga kerajaan ketika saya bertindak di Sekte Pedang Sifang, sungguh lelucon. Tian Yun menentang Sekte Pedang Sifang dan membunuh banyak orang jenius dari Sekte Pedang Sifang, dia pantas mati. Segera keluar, jika tidak, kalian semua akan mati. Teriak pemuda berjubah kuning itu, sangat mendominasi.
Tiga tetua istana Jiangxing berdiri di depan Lu Ming dengan wajah jelek, tapi mereka sangat tegas. Engah. Lu Ming memuntahkan seteguk darah lagi, menyandarkan tombaknya di tanah, berdiri tegak, dan melihat ke arah langit. Benar saja, dia adalah murid dari Sekte Pedang Xifang. Tampaknya Sekte Pedang Xifang telah terpojok, dan benar-benar mengirim murid tingkat emas untuk membunuh langsung ke Balai Jenderal. Kemudian, pandangannya jatuh ke arah asrama, di mana sudah ada reruntuhan, dan terdengar suara ratapan terus-menerus. Lu Ming menghindari pedang pada awalnya, tetapi yang lain tidak memiliki kekuatan, setidaknya 10 orang terbunuh oleh pedang itu, dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Untungnya, Ming Feng telah tinggal bersama Ming Cheng selama periode waktu ini, jika tidak maka akan berbahaya. Sialan, Lu Ming memegang tombaknya dengan erat, matanya penuh dengan niat membunuh. Kakak Huang, mengapa repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong, bunuh saja dia. Pemuda berjubah putih itu bahkan lebih kejam, tatapannya seperti pedang. Dia melangkah keluar dan bergegas maju. Tunggu, akan ada tuan yang segera datang. Seorang tetua berteriak dengan marah, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas maju. Hal yang sama berlaku untuk dua tetua lainnya, tetapi mereka sama sekali bukan lawan. Setelah lebih dari 10 gerakan, mereka terluka dan mundur. Bahkan ada tetua tingkat pertama Wu Zong yang kehilangan lengannya. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Pemuda berjubah kuning itu mencibir, penuh penghinaan. Sombong. Tiba-tiba, terdengar raungan keras, dan cahaya pedang seputih salju datang dari jauh, menembus kehampaan, dan tiba dalam sekejap. Tidak bagus. Tingkat keempat Wu Zong. Ekspresi kedua pemuda itu berubah, dan mereka masing-masing menebas dengan pedang, tetapi mereka tersapu oleh cahaya pedang dan terbang ribuan meter jauhnya. Di langit, beberapa pita cahaya tiba dalam sekejap. Total ada 3 orang, 2 lelaki tua dan 1 lelaki muda. Hua Qi, pemuda ini persis Hua Qi, dia diselimuti oleh energi sejati seorang lelaki tua, sehingga dia bisa berjalan di udara. Pangeran ini ada di sini, mari kita lihat siapa yang bisa membunuh Tian Yun. Tatapan Hua Qi seperti kilat, dan dia menatap kedua pemuda dari Sekte Pedang 10 arah. Pangeran ke-8, Tian Yun Liu menentang Sekte Pedang Xifang saya. Ini untuk menghancurkan hubungan antara Sekte Pedang Xifang dan keluarga kerajaan. Itu memiliki motif tersembunyi. Berhati-hatilah agar keluarga kerajaan Anda dirugikan olehnya, pemuda itu berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, sang pangeran secara alami akan mengetahuinya. Sekarang, kamu keluar dari istana bintang umum. Hua Qi berkata dengan dingin, dengan sangat tegas. Kamu, bermarga Hua, aku memanggilmu pangeran ke-8 untuk menyelamatkan muka keluarga kerajaan, jangan membuatku malu. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan marah. Beraninya Hua Qi, seekor semut, menyuruhnya tersesat. Dia adalah murid tingkat emas dari Sekte Pedang Xifang, dan dia menyendiri. Di antara 5 sekte besar, hanya ada sedikit murid tingkat emas, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal di Kekaisaran Laisun, dan status mereka tidak jauh lebih buruk daripada para tetua berjubah emas itu. Karena mereka memiliki potensi yang tidak terbatas, mereka hampir tidak memiliki masalah menjadi tetua berjubah emas di masa depan. Sekarang, Hua Qi, si semut, memarahi mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah pangeran ke-8? Mata keduanya sangat dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, maka biarkan kamu pergi. Biarkan aku memberitahumu, ibu kota kekaisaran adalah ibu kota kekaisaran keluarga kerajaan. Hua Qi berkata dengan dingin. Di sampingnya, 2 lelaki tua meletus dengan napas yang kuat. 1 rangkap 3 Wu Zong, 1 rangkap 4 Wu Zong. Wajah pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih menunjukkan ekspresi khawatir. Jika itu Wu Zong tingkat ketiga, mereka masih bisa bertarung, tetapi untuk Wu Zong tingkat keempat, mereka bukan lawan bersama, perbedaannya terlalu jauh. Oke, pangeran ke-8, mari kita tunggu dan lihat. Pria muda berjubah kuning mengucapkan 3 kata yang baik berturut-turut, tetapi suaranya sangat suram, lalu dia memandang Lu Ming dan berkata,
Tian Yun, jika kamu memiliki kemampuan, jangan tinggalkan Istana Jenderal untuk sisa hidupmu, kami akan menunggumu di luar Istana Jenderal, lihat berapa lama keluarga kerajaan bisa melindungimu. Setelah berbicara, pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih itu menjauh dan menghilang ke udara. Melihat ke langit, Lu Ming tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya bergejolak. Wu Zong, kita harus menerobos Wu Zong secepat mungkin. Sekarang aku tampaknya hampir tak terkalahkan di antara para seniman bela diri yang hebat, tetapi tidak cukup untuk bertemu dengan Wu Zong yang kuat. Mata Lu Ming memancarkan niat membunuh. Cepat selamatkan yang terluka dan bersihkan gedung asrama. Para tetua kuil Jiangxing memerintahkan staf. Di samping, mata Huachi juga menunjukkan niat membunuh yang kuat dan keengganan. Benar saja, dia terbunuh di Hall of General Stars, menghancurkan beberapa bangunan, membunuh lebih dari selusin siswa Hall of General Stars, apalagi melukai berapa banyak. Dan orang yang dia bawa, jelas memiliki kekuatan untuk menahan pihak lain, tetapi dia hanya bisa melihat si pembunuh pergi tanpa daya, tak berdaya. Penghinaan semacam ini membuat seluruh tubuh Huachi gemetar. Setelah beberapa saat, Huachi menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Lu Ming, dan berkata, Tian Yun, apakah lukamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum. Meski terluka parah, tidak sakit sama sekali, tidak butuh waktu lama baginya untuk sembuh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Pedang Sifang akan berani pergi ke Aula Jenderal Bintang untuk membunuh orang secara terbuka sekarang. Ini benar-benar menjadi semakin melanggar hukum. Di masa lalu, mereka akan keberatan, kata Huachi. Kali ini, terima kasih banyak, kata Lu Ming. Mengapa kamu berterima kasih padaku, Lu Ming? Kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu hari ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan apa yang baru saja terjadi. Oh, kamu mencariku, ada apa? Ucap Lu Ming. Tentang ayahmu, Huachi berkata dengan lembut. Ayahku, Lu Ming terkejut, matanya bersinar dengan harapan, dan dia berkata dengan suara bergetar, mungkinkah? Huachi mengangguk, lalu berkata, mari kita bicara berdampingan. Dua berjalan ke tempat-tempat kosong. Lu Ming, kami telah menemukan informasi tentang ayahmu, kata Huachi. Ayahku, di mana dia? Apakah dia di ibu kota kekaisaran? Lu Ming bertanya dengan gemetar. Huachi menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya di ibu kota kekaisaran, dan dipenjara di tempat yang sangat rahasia di bagian utara ibu kota kekaisaran oleh anggota Sekte Pedang Sifang, tetapi 7 hari yang lalu, sekelompok orang tidak dikenal orang tiba-tiba menyerang tempat itu. Midi, ayahmu telah diculik oleh kelompok itu. Apa? Dia diculik oleh sekelompok orang tak dikenal? Lu Ming terkejut dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa orang-orang itu merampok ayahku? Huachi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Namun, kami telah mengetahui bahwa orang-orang itu bergegas ke gurun yang sepi, dan orang-orang dari Sekte Pedang Sifang memburu mereka dengan segenap kemampuan mereka. Gurun sunyi, aku akan segera pergi ke sana selamatkan ayahku. Lu Ming menunjukkan kecemasan. Lu Ming, tunggu sebentar, jangan khawatir, jangan lupa, para murid dari Sekte Pedang Sifang masih menunggumu di luar. Teriak Huachi. Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ya, untuk pergi ke gurun yang sepi, hal pertama yang harus dilakukan adalah berurusan dengan dua murid Sekte Pedang Sifang. Lu Ming, aku akan menemukan cara untuk mengirim kedua murid dari Sekte Pedang Sifang itu pergi. Juga, ayahku telah mengirim 4 tuan untuk pergi secara diam-diam ke gurun yang sepi. Berbicara tentang ini, kartu giok berbentuk pedang muncul di tangan Huachi, menyerahkannya kepada Lu Ming, dan berkata, ini adalah jimat transmisi suara Wanli. 4 master yang dikirim oleh ayah saya juga memiliki jimat transmisi suara Wanli. Ketika Anda tiba di gurun yang sepi, Anda dapat menggunakan ini untuk mengirimkan suara kepada mereka, dan Anda dapat menerima pesan pihak lain dalam jarak 10.000 mil. Huachi, terima kasih. Lu Ming mengambilnya, dan berterima kasih padanya dengan tulus. Huachi benar-benar banyak membantunya. Seperti yang saya katakan,
Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada saya. Pergi, hati-hati. Lu Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tunggu sampai aku kembali dan bersenang-senang. Oke, aku akan pergi dan memancing 2 orang dari Sekte Pedang Xifang sekarang. Keluar dari Aula Jenderal dan Bintang. Sekitar setengah jam kemudian, sosok Hua Qi muncul dan berkata, Lu Ming, kamu bisa pergi. Lu Ming mengangguk, mengeluarkan jubah dan topi hitam, memakainya, dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming berjalan keluar dari Aula Jenderal dan Bintang, dan berjalan ke utara menyusuri beberapa jalan kecil. Setelah melewati 7 atau 8 jalan berturut-turut, tidak ada murid dari Sekte Pedang Xifang yang mengejarnya. Berhenti. Saat Lu Ming mengendurkan kewaspadaannya, teriakan lembut terdengar. Desir. Ada suara menembus langit, dan sesosok cantik muncul di depan Lu Ming. Terima kasih, Xie Nianxing. Hati Lu Ming terkejut, dan dia menatap orang di depannya dengan tercengang. Gadis di depannya tak tertandingi kecantikannya, mengenakan rok pendek, dengan sepasang paha putih ramping dan lembut terbuka, menatap Lu Ming dengan mata besar berkedip. Jika bukan Xie Nianxing, siapa lagi? Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xie Nianxing di sini. Untuk apa Xie Nianxing menghentikannya? Dia telah mengubah wajahnya sekarang, dan dengan jubah hitam dan topinya, Xie Nianxing tidak mungkin mengenalinya. Ahem, nak, apa maksudmu dengan menghentikanku? Lu Ming terbatuk beberapa kali dan merendahkan suaranya, terdengar seperti pria berusia 30-an. Lu Ming, apa yang kamu pura-pura lakukan? Akhirnya aku menemukanmu, datang dan lawan aku, kata Xie Nianxing dengan nada menghina, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ah! Lu Ming tertegun. Xie Nianxing benar-benar mengenalinya. Bagaimana mungkin? Apakah dia mengungkapkan kekurangan, tetapi dia melihat sekeliling, dan tidak ada kekurangan? Tapi mengapa Xie Nianxing bersikeras bahwa dia adalah Lu Ming? Lu Ming melepas topi bambunya, menunjukkan wajah santai, dan berkata, gadis, lihat, kamu benar-benar salah paham dengan orang ini. Apakah itu baik-baik saja? Lu Ming terdiam. Dia telah menghitung ribuan kali, tetapi dia tidak menghitung ini. Hahaha, Nona Xie, kebetulan sekali. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Sayangnya, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang. Tolong beri ruang untukku. Kita akan membicarakannya lagi hari. Lu Ming tertawa, mengungkapkan suara kebenaran. Huff, Lu Ming, akhirnya aku bertemu denganmu. Bahkan tidak berpikir untuk pergi, kataku terakhir kali, ketika aku melihatmu lagi, aku akan menginjakmu di bawah kakiku, ayo, lawan aku. Xie Nianxing menatapnya tidak ramah. Aku berkata, aku tidak bebas sekarang, aku ingin bertarung, dan aku akan menemanimu di masa depan. Suara Lu Ming tenggelam, dia bergegas ke gurun yang sepi, bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertarung dengan Xie Nianxing? Aku tidak peduli, kamu tidak ingin pergi hari ini. Xie Nianxing sombong dan berhenti di depan Lu Ming. Minggir, teriak Lu Ming dengan dingin, dan mendorong dengan telapak tangan, Qi yang kuat menyembur keluar, mencoba mendorong Xie Nianxing menjauh. Tanpa diduga, tubuh Xie Nianxing bergerak sedikit, dan Zen Qi yang kuat juga menyembur keluar, mengimbangi Zen Qi Lu Ming. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Lu Ming bergerak, sedikit terkejut. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, kultivasi Xie Nianxing juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan.